Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu adalah putri sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Beliau sangat dekat dengan ayahnya. Sifat-sifat yang menonjol yang dimiliki Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu antara lain cerdas dan cantik, suci dan taat beribadah, sangat dicintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu binti Abu Bakar As-Siddiq adalah istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang paling muda dan paling terkenal setelah Siti Khadijah. Lahir di Mekah pada tahun 9 sebelum Hijriah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu lahir setelah masa jahiliyah. Jadi beliau dilahirkan sesudah dalam keadaan Islam karena kedua orang tuanya sudah Islam. Beliau dikenal sebagai Ummul Mukminin, ibunya yang orang mukmin. Rasulullah SAW menjuluki beliau Al-Humaira, yang artinya kemerah-merahan. Kulitnya putih dan pipinya kemerah-merahan, menandakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, Siti Aisyah sosok wanita yang cantik. Ternyata kecantikan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu tidak sebatas wajahnya saja, tetapi cantik dalam perangai sopan dan kecerdasan otaknya. Beliau dipilih Rasulullah SAW sebagai seorang istri karena selain memiliki kelebihan-kelebihan dibanding wanita pada masa itu, beliau juga termasuk wanita yang ceritanya disucikan dalam Al-Quran. Sejarah menyebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu wafat pada usia 85 tahun pada tanggal 27 Ramadan, hari Senin malam Selasa. Dimakamkan di pagi setelah sholat witir. Makan pagi adalah makam para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang alim pada umumnya yang terletaknya di sekitar Masjidil Nabawi atau Madinah, yang memimpin sholat jenazah yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu yang cerdas. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu adalah teladan bagi kaum perempuan. Beliau sangat cerdas, sabar dan taat beribadah. Banyak hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan beliau, maka beliau tempat bertanya sekaligus rujukan pada sahabat dan tabi'in yang berkenaan dengan hadis, karena beliaulah sosok yang paling banyak meriwayatkan hadis. Rasulullah SAW, salah satu buku hadis yang paling terkenal di dunia Islam, Musnad Imam Ahmad, menghimpun sejumlah besar hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, tidaklah kamu para sahabat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bingung dalam suatu hadis. Niscaya kami bertanya kepada Aisyah dan pasti kami dapat pengetahuan padanya tentang hal itu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu juga paham agama dan sangat baik pandangannya tentang kemaslahatan umat. Pandangan tentang hal-hal dan haram, ilmu fikih, syair dan kesehatan juga beliau miliki. Sejak kecil, rasa ingin tahunya sangat besar sehingga menjadi wanita pembelajar. Hidup bersama Rasulullah menjadi semangat Aisyah dalam mendalami ilmu. Di kota Madinah, Sayyidah mendirikan madrasah majelis keilmuan sebagai pengajar. Dari madrasah ini banyak lahir ulama terkemuka. Beliau satu-satunya wanita paling cerdas pada zamannya yang patut diteladani saat itu dan saat sekarang. Kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu yang suci dan taat beribadah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu tidak hanya cerdas dan cantik saja, tetapi juga taat beribadah. Oleh karena itu, beliau disebut sebagai wanita yang istimewa dan nama beliau ditempatkannya dalam Al-Quran. Beliau termasuk wanita yang utama selain Siti Maryam dan Siti Asiyah. Rasulullah SAW bersabda, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya sebagaimana keutamaan sarit dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari.
Maksud hadis di atas adalah Siti Maryam dan Siti Asiyah adalah wanita yang sempurna. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu adalah pelengkap rasa garam di antara semua wanita. Berarti makanan tanpa garam hambar rasanya. Begitu pula wanita tanpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu akan hambar pula. Maksudnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu adalah pelengkap dari wanita-wanita yang sempurna tersebut. Pernah suatu saat terjadi fitnah yang akan menjatuhkan Rasulullah SAW dan mempertanyakan tentang kesucian istri Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Hal ini sangat menyakitkan Rasulullah SAW dan istri Rasulullah SAW. Beliau hanya bisa pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam menangis dan berdoa bersama ayah dan ibunya hingga jatuh sakit. Lalu pikiran beliau tertuju kepada Siti Maryam binti Amran sebagai sosok wanita yang menjaga kesucian dan kehormatan diri serta ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak lepas dari fitnah. Dikarenakan tidak ada bukti bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu berakhlak buruk sedikit pun, maka penduduk bumi semakin percaya kebaikan beliau. Beliau seorang istri selain menjaga kesuciannya, juga menjadi harta benda suaminya. Rasulullah SAW semakin mempercayai istrinya yang benar-benar istri yang solehah. Betapa mulianya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu yang dicintai Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu dilahirkan di rumah yang penuh sinar keimanan. Beliau dibimbing oleh kedua orang tua yang soleh sehingga tumbuh dengan bimbingan agama yang benar dan berbudi pekerti mulia. Yang menjadi pertimbangan Rasulullah SAW untuk menikah dengan beliau antara lain, di samping dari keluarga soleh juga berbudi pekerti mulia dan solehah, beliau dilamar Rasulullah SAW dan menikah pada usia 9 tahun. Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu di kota Madinah setelah semua umat Islam bergembira atas kemenangan Perang Badar. Pernikahan dilaksanakan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Selama hidup bersama suami, beliau semakin menampakkan kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan beliau. Rasulullah SAW sangat mencintai istrinya yang masih sangat muda tersebut. Rasulullah berpesan kepada ibu Aisyah, Ummu Ruman, "Hai Ummu Ruman, aku menitipkan Aisyah agar engkau membimbingnya dengan baik dan jagalah untukku apa yang ada padanya." Karena yang berpesan adalah Rasulullah, Ummu Ruman tentu melaksanakan dengan baik. Kecintaan Rasulullah SAW terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu diterbelakangi karena kecintaan Rasulullah SAW terhadap ayahanda Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ayahanda Aisyah sebagai sahabat terdekat Rasulullah SAW yang rela berkorban jiwa raganya untuk kepentingan Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Kalau sekiranya aku boleh mengambil kekasih dari kalangan umatku, tentulah aku menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam serta kasih sayang." Hadis riwayat Bukhari. Pada riwayat lain disebutkan bahwa suatu ketika Amir bin Al-Asi bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah dari kalangan laki-laki." Tanya Amir, beliau menjawab, "Bapaknya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitu mulianya seorang wanita yang dicintai Rasulullah SAW. Semua itu tidak semata-mata kecantikan wajahnya saja, tetapi yang lebih penting dari itu adalah kecantikan hati dan budi pekertinya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu memenuhi syarat semuanya dan didukung dari seorang ayah yang sahabat dekat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Memang sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, "Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik,
dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26. 5. Keistimewaan Aisyah sebagai istri Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah banyak diketahui, semua istri Nabi Muhammad SAW merupakan seorang janda kecuali Aisyah radhiyallahu anhu. Di antara banyak istrinya, nama Aisyah binti Abu Bakar cukup populer dan menjadi panutan bagi umat Islam saat ini selain Khadijah binti Khuwailid. Aisyah anak Ummu Rumah binti Amir bin Uwaimir merupakan istri ketiga Nabi Muhammad SAW. Menurut beberapa sumber, Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah dalam keadaan masih gadis. Aisyah yang memiliki paras cantik ini memiliki sejumlah keistimewaan seperti di bawah ini. Yang pertama, wanita paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Ammar bin As bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Aisyah, jawab Nabi Muhammad SAW. Dan dari kalangan laki-laki, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, jawab beliau. Meskipun banyak kalangan yang menolak kesahihan hadis tersebut, tetapi kedua insan mulia tersebut mendapatkan tempat paling istimewa bagi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Aisyah satu-satunya gadis yang dinikahi Nabi Muhammad SAW. Beruntungnya Aisyah, dirinya adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad SAW yang dinikahi saat masih muda dan paling banyak ilmunya di tengah umat. Yang ketiga, istri Nabi Muhammad SAW yang ditempatkan malaikat. Sebelum dinikahi Nabi Muhammad SAW, Aisyah rupanya pernah ditempatkan oleh malaikat sebanyak 2 kali kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Aisyah, Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau pernah bermimpi melihat malaikat menyerahkan sesuatu kepadanya di balik sehelai sutra. Ketika ditanya, malaikat menjawab itu adalah istrinya Aisyah. Yang keempat, dijanjikan ampunan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memberikan janji kepada Aisyah ketika dirinya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak, tapi yang mulia dari kalangan perempuan hanyalah Maryam binti Imran dan Aisyah Asiyah istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan sarit atas segala makanan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, memiliki kepandaian di berbagai bidang. Selain menjadi pewaris hadis, Aisyah juga dikenal sebagai seorang yang pandai dalam ilmu fikih, pengobatan, dan sastra-sastra, serta mengoreksi pernyataan para sahabat soal sabda atau tindakan Nabi Muhammad SAW yang kurang sesuai. Perhiasan terbaik seorang wanita adalah rasa malunya. Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu pakai dan kamu lepas semaumu. Mereka terhormat dan memiliki haknya. Menutup aurat adalah cara kamu menghargai keindahan, bukan cara kamu menghindarinya. Kesabaran itu ada 2 macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kamu inginkan dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kamu inginkan. Wanita terkenal dengan karakter lembutnya, namun itu bukan sebuah kelemahan. Islam mewajibkan wanita menutup aurat karena Islam melindunginya dari pandangan buas para laki-laki. Rahasia kebahagiaan itu ada dalam 3 hal: bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Dunia hanyalah tempat persinggahan, sedangkan yang abadi ialah hidup setelah kematian. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Manusia di zaman purba hampir telanjang. Setelah kecerdasannya berkembang, mereka mulai berpakaian. Yang kupakai sekarang ini melambangkan peradaban dan pemikiran tertinggi yang pernah dicapai manusia. Hal ini
bukan suatu kemunduran. Membuka pakaian itu kemunduran yang akan membawa kita kembali ke zaman purba. Jauh lebih baik kehilangan sesuatu untuk Tuhan daripada kehilangan Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Ingatlah, Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu. Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu. Janji Allah tak pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu. Tidakkah seorang muslim tertimpa sesuatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam menaikkan derajat wanita dari dasar bumi hingga pada akhirnya surga diletakkan di bawah kakinya. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan lelaki yang baik adalah untuk wanita yang baik pula. Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah. Selalu ada lebih banyak hal yang patut untuk disyukuri daripada mengeluh. Untuk semua kepedihan yang kamu alami, bersabar dan bertahanlah karena Allah tahu di mana batas kemampuanmu. Wahai saudari, matahari tidak kehilangan keindahannya saat tutut awan. Begitu juga dengan kecantikanmu yang tidak akan pudar saat engkau mengenalkan hijab. Islam mengajarkan kamu untuk menutupi, bukan hanya sekedar membungkus. Bila hijrahmu karena Allah, kamu akan terus melangkah walaupun sudah lelah. Istiqomah itu berat, yang ringan namanya istirahat. Istiqomah itu tidak mudah untuk menjaganya, bahkan tak jarang engkau harus mengeluarkan air mata. Kejarlah dunia karena agama, tetapi jangan kejar dunia sehingga lupa untuk memilih mana surga dan neraka. Seorang wanita yang menutup aurat itu ibarat mutiara yang berada di dalam cangkangnya. Memang tidak semua perempuan berhijab itu baik akhlaknya, tetapi setidaknya perempuan yang baik akhlaknya pasti berhijab karena dia takut akan api neraka. Wanita yang menutup aurat itu memang belum tentu dijamin surga buatnya, tapi setidaknya dia berusaha untuk menjadi ahli surga. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang menutup auratnya dan menjadikan malu sebagai tamengnya. Hijab bukan hanya tentang apa yang kamu kenakan, tapi juga tentang sikap dan ucapan. Hijab bukan berarti menindas atau mengangkang, tapi tentang membebaskan diri dari pandangan mata-mata yang jahat. Hijab memaksa seorang pria untuk melihat wanita dengan hormat dan bukan sebagai sebuah objek. Hijab bukan hanya untuk wanita yang pandai agamanya saja. Hijab juga bukan hanya untuk wanita yang pandai mengaji saja, tapi hijab adalah kewajiban bagi semua wanita yang mengaku dirinya muslimah. Hijab tak hanya sekedar aksesoris fisik belaka. Hijab adalah identitas. Hijab adalah refleksi ketaatan wanita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah istri Rasulullah yang ketiga, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Dari Mimin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.